Shalom teman. Kembali lagi bersama saya Fitriana Deno. Di sini kita akan belajar tentang pembelajaran berbasis masalah dengan tema toleransi antara umat beragama. Subjek capaian pembelajaran: siswa mampu menjelaskan moderasi beragam. Siswa mampu menjelaskan toleransi antara umat beragama. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model ini memungkinkan peserta didik untuk aktif terlibat dalam memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Dengan PBL, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif mereka dengan cara menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi nyata. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu orientasi siswa kepada masalah. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita awali dengan doa dan pengambilan absensi. Di sini saya akan menjelaskan topik dan tujuan pembelajaran yang kita pelajari bersama, serta adik-adik diminta untuk aktif dalam memecahkan masalah tersebut. Langkah yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaan setelah dalam jalur moderat. Pada umumnya di Indonesia menganut ulang agama resmi, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua itu berdampingan yang diantara oleh kerukunan hidup beragama. Dengan adanya keberagaman di Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan sikap toleransi agar terciptanya lingkungan dan kerukunannya perdamaian antara umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara individu dan kelompok. Sikap toleransi beragaman seperti tidak memaksa orang untuk mengikuti agama kita, tidak mencela atau menghina agama orang lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama ataupun kepercayaan masing-masing. Mari saling menghormati dan menghargai seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Studi kasus. Di dalam pertemuan antara sahabat di suatu rumah, ternyata masing-masing kita memiliki kesibukan tersendiri. Kita bisa ambil contoh dari handphone yang ada di tangan kita. Meskipun kita kelihatan sangat dekat, tetapi mereka saling berjauhan. Bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut? Kita masuk pada langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini saya akan membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa untuk melakukan diskusi contoh sebuah kasus atau masalah yang saya berikan.
Dan setelah kalian melakukan diskusi, setiap ketua kelompok memberikan penjelasan atau pendapat kelompok atau cara-cara mengatasi pemecahan kasus atau masalah tadi. Kita masuk pada langkah yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penggunaan handphone yang berlebihan dalam pertemuan antara sahabat itu dapat mengganggu interaksi sosial dan hubungan antara sahabat. Penting bagi setiap sahabat untuk menyadari dampak negatifnya dan aktif mencari solusi agar waktu bersama kita lebih bermakna dan berkualitas. Ada 2 solusi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, tetapkan waktu tanpa handphone. Yang kedua, ajak aktivitas dengan sahabat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran berbasis masalah.